Masalahnya, fakta ini salah ya. Kalau benar sih, ini bisa jadi faktor yang membantu narasi Gibran itu. Tapi kenyataannya justru salah. Dan kemudian merusak strategi Gibran sendiri. Hai, para teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Kebayang nggak sih, para wakil presiden seperti Bapak Yusuf Kala, Bapak Ma'ruf Amin, itu bisa sampai kalah ya, dikuliti oleh para netizen. Oke, udah ya para-paranya. Saya kok merasa jadi perusak bahasa nasional ya. Oke, kalah dalam hal ini ya pasrah aja menyerah, nggak bisa membalas ya. Karena yang sudah dilakukan memang tidak bisa dibenarkan. Kedua mantan wakil presiden itu tidak pernah melakukan kesalahan receh seperti itu. Karena mereka kan orang-orang yang sudah berpengalaman. Apapun latar belakang mereka, baik Pak JK maupun Pak Ma'ruf Amin, itu nggak mau sampai ceroboh gitu ya. Ya memang jomplang banget sih jika dibandingkan dengan wakil presiden yang sekarang. Saya aja sampai bisa bikin video soal sejumlah sorotan negatif terhadap wakil presiden hanya dalam waktu semingguan. Itu belum termasuk yang parah-parah loh ya. Itu kan bahasa Indonesia pelajaran SD nggak sih? Kemudian ada juga video viral jamaah yang mau sholat Jumat itu disuruh pindah ya, geser gitu. Ketika Gibran datang mau sholat. Lah, dianya yang datang telat, jadi ngerepotin kan. Ini sudah diklarifikasi oleh Pas Pampres ya. Katanya itu merapikan. Lagian kenapa nggak sholatnya di paling belakang aja ya? Dan yang masih hangat munculnya pengakuan dari teman SD dan SMP Gibran bahwa dia tidak mampu menjawab soal matematika 2 tambah 2. Waduh, macem-macem aja ini ya. Itu saya ngambil semua di info itu dari media ya. Jadi berita media karena sudah diviralkan oleh para netizen. Ya kita rakyat ini kan tiap hari adalah ya baca-baca berita. Tiap hari itu ada aja berita yang blunder, yang aneh dan negatif soal wakil presiden negara ini. Kalau dikumpulin, bisa saya jadikan konten video lagi deh ya. Tapi kali ini cukup disebut dikit-dikit aja ya, karena dalam video ini kita fokus ke bagaimana upaya Gibran itu membalas pemecatannya oleh PDIP. Karena pemecatan itu memang merusak citra Gibran di dunia politik ya. Masa wakil presiden terpilih sampai dipecat oleh partai? Kemudian alasan pemecatan atau dosa-dosa Gibran juga dipaparkan dengan gamblang di surat pemecatan itu. Seperti pelanggaran etik dan disiplin partai dan tidak setia dengan partainya. Kan Gibran sendiri yang bilang akan tegak lurus sama arahan ketua umum partai. Ketika akhirnya Gibran mengkhianati partainya, sebelum keluar dari partai, apa dong namanya kalau bukan membohongi partai sendiri? Wakil presiden kok rekam jejaknya itu membohongi partainya sendiri. Jadi jelek kan? Oleh sebab itu, saya melihat ada upaya Gibran untuk menetralisir aspek negatif dari pemecatan ini, yakni dengan cara menyetir soal pemecatan yang berlumur dosa-dosanya sendiri ke arah perbedaan saja. Jadi Gibran ini berusaha mengaburkan soal pemecatan dan mengarahkan pandangan publik ke arah perpisahan karena perbedaan. Gibran menyebut bahwa perbedaan merupakan hal biasa yang mewarnai demokrasi kita. Soal pemecatan karena pengkhianatan itu mau dibelokkan oleh pihak Gibran menjadi perpisahan karena perbedaan. Jelas ya bedanya ya. Ya ini sih namanya juga usaha. Apalagi kan Gibran sekarang menduduki posisi sebagai orang nomor 2 di negara ini. Lalu diperkirakan banyak pihak, Gibran ini menargetkan untuk maju di Nyapres ya di 2029. Wajarlah kalau jungkir balik ya berusaha menutupi kesalahannya. Kalau saya lihat sih cara ini bisa jadi akan cukup ampuh ya untuk mendongkrak citra Gibran setelah dipecat oleh PDIP ya. Kan tinggal poles-poles dan terus digaungkan di media dan media sosial. Sehingga makin lama orang makin percaya bahwa Gibran ini sekedar berbeda sama PDIP. Kok sampai dipecat gitu? Padahal Gibran adalah orang yang tidak berdosa. Kemudian narasi ini disebarkan oleh para buzzer dengan masif.
Tapi ketika sedang menjalankan strategi ini, Gibran malah bikin blunder. Saya nggak tahu apakah blundernya ini memang bagian dari strategi. Kalau iya, berarti Gibran mesti memecat konsultannya itu. Karena memang jadi blunder, merusak strategi yang sedang dijalankan. Strategi pembelokan narasi pemecatan itu mulai dijalankan oleh Gibran ketika dia menghadiri acara pelantikan pengurus Pusat Pemuda Katolik pada hari Selasa lalu. Dalam pidatonya, Gibran menyatakan senasib dengan Ketua Umum PP Pemuda Katolik saat ini, Stefanus Gusma, yang dulunya pernah jadi kader PDIP. Senasib artinya sama-sama dipecat ya, kata Gibran sih. Masalahnya, fakta ini salah ya. Kalau benar sih, ini bisa jadi faktor yang membantu narasi Gibran itu. Tapi kenyataannya justru salah. Dan kemudian merusak strategi Gibran sendiri. Kita cek faktanya ya. Ada rekam jejaknya di media bahwa pada tanggal 27 Januari 2024, Stefanus Gusma itu pamit mundur dari PDIP dengan alasan perbedaan pandangan soal Pilpres, di mana Stefanus ini mendukung pasangan Prabowo Gibran. Waktu itu Stefanus menyebut bahwa pengunduran dirinya adalah logis dan etis. Dan ini tindakan yang sangat benar ya, seperti mantan kader PDIP lain, Maru Arar Sirait, yang juga mengundurkan diri dari PDIP pada bulan yang sama. Baik Stefanus maupun Maru Arar mengundurkan diri sesuai dengan prosedur di PDIP. Kalau memang berbeda pandangan, ya mundur aja. Jangan menunggu ditegur atau ditagih KTA-nya ya. Kan gitu. Nggak pakai drama-drama. Akhirnya dibalas dengan drama. Kaget sendiri. Jadi kelabakan ya mencari strategi agar pemecatan itu nggak jadi duri yang menusuk karir politiknya. Bahwa apa yang disampaikan Gibran soal Stefanus Gusma adalah sebuah kebohongan. Akhirnya dibuktikan ramai-ramai oleh para netizen, termasuk oleh politisi PDIP sendiri, Guntur Romli, dengan tegas menyebut wakil presiden kok bohong. Dia kemudian memaparkan bahwa Gusma ini mengundurkan diri bersama Maru Arar sejak Januari 2024. Mereka disebut masih tahu diri dan tahu malu, nggak kayak Jokowi, Gibran, dan Bobi. Guntur juga menyebut bahwa nama Stefanus Gusma itu tidak ada dalam daftar 27 kader PDIP yang baru dipecat, yang satu kelompok dengan Gibran. Ini ya ada daftarnya di media Kompas. Yang dari Jakarta itu hanya Effendi Muara Sakti Simbolon. Nggak ada nama Stefanus Gusma dan Maru Arar Sirait di sini. Karena mereka memang sudah mengundurkan diri sesuai dengan prosedur partai. Yaitu, seperti kata Guntur Romli, Stefanus dan Maru Arar itu masih tahu diri dan tahu malu. Stefanus sendiri bilang soal logis dan etis. Nah, saya jadi penasaran, salah siapa nih? Tim konsultan Gibran yang nggak becus, atau Gibran sendiri yang berusaha improvisasi, tapi malah bikin salah besar. Kesalahan ini fatal akibatnya buat pencitraan Gibran. Karena para netizen jadi ramai memviralkan kebohongan Gibran itu. Gibran disebut menyebarkan hoaks. Ya memang hoaks sih jatuhnya ya. Karena yang disampaikan itu nggak benar. Wakil presiden kok sampai disebut menyebarkan hoaks oleh para netizen. Strategi awal untuk membelokkan pemecatan oleh PDIP menjadi perpisahan karena perbedaan, itu akhirnya jadi ketutupan oleh kebohongan Gibran ini, gagal total. Udah capek-capek disusun, udah bagus narasinya, dirusak sendiri oleh Gibran. Atau oleh konsultannya ini ya, kita nggak tahu siapa yang punya ide menyamakan nasib Gibran dengan Stefanus Gusma. Kalau memang kesalahan konsultannya ya bisa kena pecat juga ini nanti ya. Tapi kalau kesalahan Gibran sendiri yang sok bikin sindiran ke arah PDIP, ya anggap aja karena kualat sama PDIP. Mungkin kedepannya akan jadi pelajaran buat Gibran agar nggak gerusa-gerusu bikin pencitraan ya. Slow aja masih, 2029 itu masih jauh kok. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.